Oke, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, ini terusan video sebelumnya ya, karena di video tersebut saya tadinya mau membahas terkait mode performa di aplikasi baterai dan performa. Nah, di sini saya akan coba bahas teman-teman ya. Nah, di sini juga saya sudah aktifkan fps-nya dan di sini sudah saya lock di 90 fps untuk di Poco X3 NFC ini. Oke, nah di sini saya langsung saja masuk ke bagian pengaturan ya, bagian pengaturan, kemudian ke bagian baterai dan performa. Nah, di sini teman-teman ya, di sini sebetulnya sudah jelas ya penjelasannya, nggak perlu detail. Tapi di sini juga saya penasaran terkait performa. Nanti saya akan coba bandingkan di CPU throttling dengan mode seimbang dan juga performa ini. Saya akan coba bandingkan. Tapi ya cukup 5 menit saja lah ya, mode performa dan juga seimbang. Gitu kan? Nanti di CPU throttling. Nah, di sini kita coba lihat dulu ya. Ini ada seimbang, ada performa, ada daya. Nah, ini mode seimbang, teman-teman. Ini mode seimbang 16 jam 17 menit. Waktu tersisa di sini sekarang posisinya di 60% ya untuk baterainya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita coba ke mode daya sini? Kita coba lihat. Nah, dia otomatis masa hidup si HP ini atau baterai ini bertambah menjadi 20 jam 2 menit. Kalau di mode seimbang di sini hijau tandanya aman ya, seperti itu 16 jam 17 menit. Tetapi kalau misalnya kita coba ubah menjadi mode performa, kita coba lihat. Nah, di bawah pun ada keterangan yang sudah jelas, teman-teman. Kita lihat. Performa perangkat akan meningkat. Nah, ini mode performa ya. Performa perangkat akan meningkat. Hal ini dapat meningkatkan konsumsi daya dan menyebabkan masalah panas berlebih. Tetap hidupkan. Oke, coba ya. Oke. Nah, di sini waktu tersisanya berkurang lagi menjadi 15 jam 28 menit. Nah, kita lihat mode seimbang. Ini 16 jam. Ini 15 jam. Jadi lebih boros 1 jam kalau kita misalkan menggunakan mode performa seperti ini. Oke. Nah, di sini saya akan coba mode seimbang dulu ya. Di sini saya akan coba tes di CPU throttling sajalah. Di situ juga sudah sudah mewakili ya, atau mungkin nanti ada beberapa game yang mungkin saya akan coba ya, itu di mode performa. Bagaimana nanti untuk performanya seperti itu. Nah, di sini saya akan coba tes dulu di CPU throttling di bagian seimbang di sini ya, di bagian mode seimbang. Nah, di sini kemudian kita coba tes dan di sini posisi baterainya itu di 60%. Oke. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke aplikasi CPU throttling ya. Nah, ini kita sudah masuk di aplikasi CPU throttling. Oke. Nah, di sini juga kita akan coba pantau untuk suhunya. Nanti cukup sajalah di 5 menitan ya, teman-teman, biar nggak terlalu lama untuk prosesnya. Di situ juga nanti bisa mewakili bagaimana performanya. Nah, di sini saya ubah dulu menjadi 5 menit ya. 5 menit save seperti ini. Nah, ini sudah di mode seimbang tadi ya, di bagian baterai dan performa. Oke, langsung saja di sini kita coba tes dan di sini suhu awal kita lihat terlebih dahulu. Suhu awal di sini 35 derajat ya. Adem di sini posisinya di atas 35, 36, 35, 36. Oke, langsung saja di sini kita coba tes dalam waktu 5 menit. Di sini juga saya akan coba percepat biar tidak terlalu lama ya, seperti itu prosesnya. Oke, kita ambil fokus dulu. Langsung saja coba tes di sini ya. 3 2 1. Oke, teman-teman, di sini kita sudah menyelesaikan tes CPU throttling. Nah, kita coba lihat di sini di bagian grafik ya. Nah, ini agak naik turun meskipun tidak ada yang menunjukkan warna merah ya. Nah, kita lihat ya di sini. Nah, ada naik turun seperti itu dan kita coba lihat di sini untuk suhunya.
dan ternyata meningkat drastis ya dari 36 menjadi 41 derajat Celcius. Tadi kan di suhu awal tuh 35, 36 ya, 35, 36 derajatan lah seperti itu. Di sini sudah naik menjadi 41 sampai 40 derajat. Nah, kemudian kita coba lihat di sini di bagian hasil ya performanya. Nah, ternyata di sini teman-teman untuk di bagian maksimumnya itu di 147. Nah, itu dia ya, 147 maksimum, dan untuk rata-ratanya di 142, dan untuk minimumnya di sini di 124 GIPS. Nah, bagaimana nanti untuk di hasil mode performa kita lihat nanti ya. Dan juga di sini tambahan teman-teman untuk baterai. Nah, ternyata tadi dari 60% di sini menjadi 57%. Berarti berkurang sekitar 3%-an teman-teman. Seperti itu. Oke, di sini saya akan coba dinginkan dulu smartphone-nya biar nanti pas saat uji tes itu sama teman-teman untuk performanya seperti itu ya. Nah, di sini saya sudah melakukan pendinginan buat smartphone-nya dengan fan cooler. Kita lihat suhu awal. Nah, mungkin di sini agak lebih rendah suhunya 34-35. Kalau tadi 35-36. Nanti kita coba bandingkan saja teman-teman ya, seperti itu di akhir pas pengujian ini. Nah, di sini kita coba lihat ubah dulu ya di bagian baterai. Kita ubah menjadi mode performa terlebih dahulu, takutnya nggak keubah. Kita ubah dulu. Nah, sudah kita di posisi mode performa. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita langsung saja masuk lagi ke bagian CPU throttling. Nah, kita langsung saja di sini ya. Ini sudah tes di 5 menit juga sama seperti awal, seperti itu. Dan di sini untuk baterai teman-teman kita coba ingat ya. Di sini saya baterainya posisinya sudah di 56%. Tadi 1 menit itu untuk mendinginkan smartphone-nya. Seperti itu ya. Ini di posisi 56. Oke, langsung aja di sini kita coba tes di mode performa CPU throttling. Oke teman-teman, ini dia kita sudah menyelesaikan tes CPU throttling di mode performa. Nah, kita coba lihat di sini untuk di bagian hasilnya. Ternyata ini lebih tinggi ya, di maksimumnya itu di 160, rata-rata di 154, dan untuk minimumnya di 120. Dan untuk baterai di sini teman-teman bisa kita lihat ini 54. Tadi pas awal tes itu di 56, berarti berkurang 2%. Nah, ini cukup aneh nih teman-teman, malah lebih irit ya di mode performa ini. Nah, selanjutnya kita coba lihat di sini suhunya. Nah, suhunya di sini sekitar 39 dan 38. Hampir samalah antara 40 dan 41. Karena tadi pas awal tuh kan 35 dan 34 derajat teman-teman pada saat pengujian di mode performa ini. Ya, oke, itu dia teman-teman ya hasil uji tes tadi di mode seimbang dan juga mode performa. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Kalau menurut saya ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan. Dilihat dari tadi nilai skor yang didapat hasil dari CPU throttling ini teman-teman. Nah, kita coba lihat tadi di bagian skor itu di mode seimbang ternyata lebih rendah atau lebih seimbang lah ya, lebih aman seperti itu. Sedangkan di sini di mode performa itu kita bisa lihat untuk maksimumnya saja itu bisa di 160 dan untuk rata-ratanya bisa di 154 GIPS, dan di sini memang untuk minimumnya lebih rendah dibanding mode seimbang tadi. Nah, karena resiko untuk frame drop ketika smartphone-nya ini panas itu jauh lebih tinggi karena ini di mode performa teman-teman, seperti itu. Tapi untuk performa ini sudah tidak diragukan lagi ya, dengan nilai maksimum di 160 GPS itu sudah menunjukkan kalau misalkan mode performa ini bisa meningkatkan performa smartphone-nya. Seperti itu teman-teman ya. Ini udah keren banget untuk di mode performa. Nah, jadi bagaimana nih teman-teman, nanti bisa coba tes aja ya di smartphone teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya coba tes gaming ya, ini di PUBG New State dengan menggunakan mode performa. Ternyata keren ya, luar biasa, ini stabil
di 60 fps teman-teman. Nah seperti itu, di situ ada dua ya, ada 90 fps dan juga ada 6058. Nah itu yang atas tuh ya, di bagian power monitor itu yang mendeteksi pergerakan dari frame game ini teman-teman, atau frame rate dari game ini. Nah itu stabil banget di 58 sampai 59 60 fps. Ini dengan settingan ringan dan di performanya di maksimal. Seperti itu teman-teman ya. Ini udah keren banget. Nah, kalau ini menggunakan settingan ultra dan untuk performanya di tinggi. Nah, ini jadi fps-nya tuh mentok di 40, di lock di 40 teman-teman. Seperti itu ya untuk di game ini. Nah, tapi lihat untuk kestabilannya lumayan ya, grafisnya pun luar biasa keren banget. Nah, dan ini memang terasa banget ketika saya menggunakan mode performa di mode baterai ini teman-teman. Ini udah mantep banget pokoknya ya. Ini keren. Oke, sekarang masuk ke kesimpulan. Jadi untuk di mode performa ini terbukti bisa meningkatkan performa smartphone. Dilihat dari tadi hasil CPU throttling dan juga tadi saya coba tes game PUBG New State, itu ada peningkatan yang menurut saya cukup lumayan lah teman-teman. Cuman sayangnya jika kita menggunakan mode performa ini ada peringatan nih, mode performa perangkat ditingkatkan seperti itu. Jadi ya ini bisa menyebabkan HP dengan panas berlebih katanya seperti itu. Nah jadi itu saja mungkin teman-teman ya penjelasan kali ini terkait mode seimbang dan juga mode performa di Poco S NFC MIUI 12.5.3 Enhanced ini. Oke, itu saja mungkin di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.